Terima kasih, Mbak. Jadi mulai hari ini kami langsung akan menempati ruangan atas. Oh ya Kamil, kamu jemput istri dan anakmu, bawa mereka kemari, biar mereka juga bisa merasakan hidup jadi orang kaya. Ucapan Bu Mel yang tengah menuruni tangga seketika membuat mataku dan Mas Rian saling beradu. Kamil yang sudah sampai ke lantai dasar tampak berjalan cepat. Paling mengejutkan ketika dia melewati kami, sebuah senyuman sinis ia lempar ke arah Mas Rian. Suamiku tampak emosi. Dia bangkit seketika dan ingin menanyakan arti senyuman itu, tapi aku menahannya hingga Kamil melanjutkan perjalanan menuju pintu. Makasih ya Mbak, ini semua memang tidak akan menggantikan puluhan tahun yang telah aku lalui dengan penuh air mata. Tapi setidaknya aku akan belajar memaafkan Mas Arya dengan kebaikan-kebaikan yang Mbak lakukan padaku dan Kamil gini. Ucap Ibunda Kamil pada Mama saat mereka sudah berada di gundakan terakhir tangga. Mama hanya tersenyum, sementara Bu Mel kembali ke lantai atas. Sepeninggal Bu Mel, Mama menatap ke arah kami, lalu kembali menarik dua sudut bibirnya menjauh. Mas Rian yang tak tahan segera menyusul mamanya yang tampak memasuki kamar. Sementara itu, aku lebih memilih kembali ke kamar, membiarkan ibu dan anak itu untuk berbicara. Mungkin banyak hal yang harus mereka selesaikan kembali. Sudah 1 jam berlalu, Mas Rian masih di kamar mama mertua. Karena tak ada kegiatan lain, aku memutuskan hendak keluar untuk menyiapkan makan siang. Tapi pintu kamar justru terbuka lebih dulu, memperlihatkan suamiku dengan wajah yang tampak lesu. Masuk Mas, aku baru aja mau masak, tapi kepikiran Lita juga. Bagaimana kalau kita telepon ke sana? Mas Rian berjalan memasuki kamar tanpa menjawab. Sebenarnya aku mengajak menelpon Lita hanya bermaksud membuatnya kembali bersemangat. Siapa tahu kan, dengan berbicara dengan anak perempuan kesayangan, moodnya akan membaik. Kita telepon sekarang ya Mas. Dia hanya mengangguk. Dengan cepat, ku tekan tombol panggilan ke nomor Mama. Tut, tut. Halo, Assalamualaikum Zaina. Waalaikumsalam Ma. Mama apa kabar? Baik Zaina. Keluarga di sana gimana keadaannya? Alhamdulillah semua di sini sehat. Zaina minta maaf Ma. Seharusnya hari ini kami berencana terbang ke sana. Tapi ada satu masalah yang terjadi sehingga Mas Rian gak bisa nemani aku ke Purwokerto. Oh ya sudah, gak apa-apa. Lita juga betah di sini. Mama pun senang jadi ramai di rumah. Kalau nggak ada halangan, besok kami usahakan ke sana, Ma. Udah, nggak apa-apa. Minggu depan aja kalian jemput Lita. Mama masih pengen sama dia. Mas Rian tersenyum mendengar perkataan Mama. Ya udah, Ma, kalau begitu. Minggu depan insya Allah kami ke sana. Ku tutup telepon, lalu kembali menatap Mas Rian. Mama gimana, Mas? Udah istirahat di kamar? Mas sudah bicara sama Mama, kenapa beliau mengizinkan Kamil dan mamanya tinggal di rumah ini, Mas? Mas Rian mengangguk. Sebenarnya Mas malu nyeritakannya. Dia menatapku, seperti membuka masa kelam yang pernah Mas lakukan. Gak apa-apa Mas, katakan saja. Mas Rian menarik nafas panjang. Baiklah. Jadi almarhum Papa juga pernah khilaf saat beliau ditugaskan di sebuah desa terpencil. Saat itulah Papa jatuh hati pada ibunya Kamil. Tanpa sepengetahuan Mama,
Papa menikahi wanita itu secara bawah tangan hingga dia hamil dan melahirkan anaknya. Akhirnya Mama tahu perselingkuhan yang Papa lakukan. Lalu Mama tak terima dan melaporkan perbuatan Papa kepada kedua orang tuanya. Akhirnya kedua orang tua Mama meminta agar Mama mengajukan gugatan cerai. Tapi karena Papa terlalu mencintai Mama dan tidak ingin pisah, dengan terpaksa Papa menceraikan istri sirinya tadi. Aku membuang napas mendengar cerita tersebut. Ternyata apa yang terjadi pada kami dahulu pernah dialami oleh orang tua Mas Rian dan juga pernah dialami oleh orang tuaku sendiri. Semoga apa yang terjadi ini tidak lagi terulang pada anak-anak kami nanti. Mama merasa kasihan pada mereka, dan ternyata Papa juga sempat berpesan sebelum menutup usia agar jika suatu ketika seandainya Kamil datang dan meminta bagian hartanya, maka Papa menyuruh Mama memberi haknya sesuai aturan dalam Islam. Jadi Mama seperti menjalankan amanah ya Mas? Iya, tapi yang Mas gak habis pikir, kenapa juga Mama harus ngizinin mereka tinggal di rumah ini? Mas takut justru akibatnya tidak baik. Berkumpul dua keluarga dalam satu rumah, kemungkinan cekcok sangat besar. Apalagi meski Mas dan Kamil bersaudara, nyatanya kami tak pernah hidup bersama. Mas Rian tampak begitu kecewa saat mengucapkan kalimatnya. Dia menunduk seraya mengurut-ngurut pelipisnya. Jika mereka di rumah ini dan Mas tidak ada di rumah, Mas minta kamu berhati-hati. Jujur, Mas seperti merasa khawatir, takut jika Kamil berlaku tidak baik untukmu dan Mama. Mas Rian menghela nafas panjang. Iya Mas, Mas jangan khawatir. Aku akan usaha jaga diri juga menjaga Mama. Terima kasih sayang. Aku tahu saat ini kehidupan mungkin tidak akan sama seperti biasa. Bukankah rumah tangga itu memang penuh cobaan yang pada akhirnya siapapun yang terus berserah diri pada Allah, yang melakukan segalanya dengan bismillah, dialah yang akan mencapai garis finish kebahagiaan. Apapun takdir yang terjadi, aku hanya menyerahkannya pada Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan keluarga kami ini. Bersambung.